Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang pembahasan kias, dan kami minta bisa dimurojai lagi, dibaca lagi. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pembahasan yang setelahnya, yaitu terkait dengan at-ta'arud. Ta'arud itu apa namanya ta'arud? Yaitu ada pertentangan. Jadi ta'arud itu apa? Pertentangan. Jadi setelah beliau yaitu Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalil-dalil yang dianggap, yaitu Alkitab, was sunnah, wal ijma' wal qiyas. Ini kan sudah disebutkan. Jadi kita sudah dalil-dalil yang teranggap, yaitu adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma' dan qiyas yang baru kita selesaikan. Kemudian beliau mengikutkan setelahnya, yaitu pembahasan terkait dengan apa? Ta'arud, yaitu pertentangan dalil misalnya. Ada apa? Berhadap-hadapannya, yaitu apa? Antara dua dalil. Bagaimana nanti dalam menyikapinya. Karena seorang tidak mungkin menggunakan istidlal dengan apa? Dalil, melainkan apa? Dia mengetahui juga nanti apa yang menentangnya, yaitu yang menyelisihinya. Sebagaimana dalam fikih, karena kita paham sebagiannya berpendapat seperti ini, sebagian yang lain berpendapat yang seperti itu. Ini kan karena apa? Adanya apa? Ta'arud kan? Karena adanya pertentangan. Makanya pentingnya mengetahui usul fikih ini adalah untuk membantu nanti ketika belajar fikih bisa mengetahui apabila terjadi pertentangan di antara apa? Adillah, yaitu di antara apa? Dalil-dalil. Di antara dalil-dalil. Dan ta'arud, yaitu pertentangan dalil, itu bisa jadi di antara dua nas. Dua nas. Jadi nas itu misalnya apa? Dua dalil dari Alkitab wa sunnah. Terdapat pertentangan dalamnya, atau dua ijma'. Antara dua ijma' atau dua qiyas. Dan pertentangan di antara dua nas bisa jadi nanti karena terkait dengan sanad. Yang satu menghukumi hadisnya apa? Sahih. Yang satu hadisnya apa? Dihukumi lemah. Wah, berarti nanti hukumnya kan akan beda kan? Kan ada pertentangan dalam masalah. Dalam apa? Penguatan, yaitu perojihan dalam suatu masalah. Karena yang satu sebagaimana antum tadi baru kita baca, satu mengatakan sahih, yang satu ini hukumnya yang ini berbeda karena beda penilaian dalam misalnya apa? Dari sisi sanadnya hadis. Seperti itu. Dan di sini nanti adalah disebutkan bagaimana seorang itu menyikapi ketika terjadi pertentangan di antara dalil-dalil yang ada. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan at-ta'arud ta'rifuhu. Jadi ta'arud pengertiannya, at-ta'arud lughatan taqabul wa tamanu. Jadi ta'arud ini secara bahasa itu adalah apa? Taqabul, yaitu saling apa? Saling berhadapan, wa tamanu, dan bisa saling apa? Mencegah. Tamanu saling mencegah. Dan wastilahan taqabul dalilain. Taqabulud dalilain, yaitu berhadapannya dua dalil. Di mana apa? Yukhalif bihaitsu yukhalif ahaduma al-akhar. Di mana apa? Salah satu dari keduanya itu menyelisih yang lain. Bisa dipahami kan? Misalnya seorang itu apa? Sedang berjalan, kemudian ada yang menghalanginya apa? Sesuatu. Maka itu apa? Sesuatu itu bisa menghalangi seseorang itu dari perjalanannya. Seperti itu. Insyaallah bisa dipahami. Kemudian wa aqsamu ta'arud arba'ah. Dan macam dari ta'arud ada 4. Al-awwal ayakuna baina dalilain amain. Bahwasanya apa? Macam dari ta'arud itu ada 4. Yang pertama adalah ta'arud itu terjadi di antara dua dalil yang umum. Dan ada padanya 4 keadaan, walau arba'u halat. Ada padanya 4 keadaan. Jadi keadaan yang pertama, ayumkina al-jam'u bainahuma. Itu apabila ada ta'arud di antara dua dalil yang umum.
Ini terkait dua dalil yang umum. Maka yang dilakukan pertama kali adalah untuk menjamakkan di antara keduanya. Jadi apa? Apabila memungkinkan al-jam' bainahuma, ya kalau namanya jamak itu apa? Ya dikumpulkan. Kan jamak itu apa? Mengumpulkan kan? Ayumkina al-jam'u bainahuma, yaitu memungkinkan untuk menjamak, mengumpulkan di antara keduanya, yaitu bahasanya apa? Setiap dari keduanya ya dibawa ya pada suatu keadaan ya yuhmal kullun minhuma, dibawa setiap dari keduanya itu ala halin, pada satu keadaan la yunakid al-akhar, yang tidak menentang kepada yang lainnya. Maka di sini apa? Fiha yaitu di dalamnya fayajibu al-jam'u. Ya, maka wajib ya menjamak, yaitu mengumpulkan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, misalu dzalika qaulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau apa? Sungguh engkau apa? Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Kemudian dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lainnya ya yang sama-sama umum, innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada ya orang yang engkau cintai. Ya, ketika apa? Ya Abu Thalib meninggal dalam apa? Kufuran. Ya. Itu apa? Tidak bisa memberi petunjuk ya kepada orang yang dicintai. Ya. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan petunjuk ya kepada orang yang dicintainya. Wal jam'u bainahuma, dan jamak di antara keduanya, bahwasanya anal ayatul ula, bahwasanya ayat yang pertama yuradu biha hidayatud dalalah atau hidayatud dilalah. Ya, itu dikehendaki dengannya. Jadi ayat yang pertama itu ya, dikehendaki dengan ayat pertama itu adalah ya hidayah, yaitu dilalah, yaitu memberikan petunjuk ilal haq. Yang namanya juga hidayatul apa? Irsyad. Itu memberikan apa? Bimbingan, memberikan arahan. Ya, wa hadza thabitatun li Rasul. Ya, maka ini adalah tetap bagi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW diperintah untuk memberikan apa? Irsyad, memberikan bimbingan, mengajak, ya, menunjukkan ya kepada umatnya. Ya, begitu pula kita sekalian, ya, bisa ya memberikan apa? Memberikan arahan, ya, memberikan arahan, ya, memberikan ya petunjuk ya kepada ya saudara kita, misalnya ada atau keluarga kita di sana ya masih apa? Berada di atas kesyirikan, kemudian kita apa? Arahkan supaya meninggalkan kesyirikan, ya. Seorang itu di atas kebid'ahan supaya meninggalkan kebid'ahan, ya, maka ditunjuki, ya. Di sini adalah hidayah ya menunjuki yang benar. Ya, atau disebut dengan hidayatul irsyad. Kemudian wal jam'u bainahuma, bahwasanya ayat yang pertama ini ya dikehendaki darinya adalah dalalah ilal haq, yaitu menunjuki kepada kebenaran, dan ini adalah tetap bagi Rasulullah SAW. Adapun ayat yang kedua, wal ayatu tsaniyah yuradu biha hidayatut taufik lil amal. Yaitu apa? Hidayah taufik ya untuk mengamalkan. Ya, setelah menunjuki ternyata di sana ada hidayah taufik. Ya, dan ini ternyata apa? Wa hadza biyadillahi ta'ala. Dan ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuha ar-rasul wala ghairuhu. Ini tidak ada yang memiliki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul tidak memilikinya. Ya, terlebih lagi apa? Umatnya itu tidak memiliki apa? Hidayah taufik. Ya. Cuma seorang itu apa? Ya, memiliki apa? Hidayah irsyad. Ya, atau ya dalalah, yaitu untuk menunjuki ya kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi taufik ya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijamakkan, bisa dipahami. Jadi pahamnya ayat yang pertama yaitu innaka latahdi ila sirat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu adalah hidayah ya dilalah. Kemudian ayat yang kedua adalah hidayah apa? Ya, hidayah taufik ya, yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya dikumpulkan, ya, dijamakkan, ya, dikumpulkan. Kemudian apabila wa illam yumkin al-jam'u, apabila tidak memungkinkan jamak, maka fal mutaakhir nasikhun in ulima tarikh. Ya,
Apabila tidak mungkin dijamakkan, maka urutannya yang kedua, ya, maka yang terakhir itu sebagai apa? Penghapus, ya, apabila diketahui tarikh, ya. Jadi bisa diketahui apa tarikhnya, penanggalannya. Ya, kejadian itu lebih awal atau lebih terakhir. Ya, jadi apa urutan yang kedua, apabila tidak bisa dijamakkan, ya, maka dinasakh. Bahwasanya apa? Apabila diketahui tarikhnya, maka yang kedua itu menghapus kepada yang apa? Yang pertama, ya. Fayu'mal bihi dunal awal, maka diamalkan, ya, dengannya, yaitu yang menasakh tadi yang kedua, bukan yang pertama. Ya, contohnya misalu dzalika qaulu ta'ala fis syiyam. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa ingin bertatawu, ya, melakukan ibadah yaitu sunnah, ya, itu melakukan tatawwa yaitu beribadah, ya, khairan, ya, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Ya, barang siapa ingin melakukan apa? Perbuatan tatawwu, ya, fa huwa khairun lah, maka itulah kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum. Ya, dan ya, berpuasa itu adalah kebaikan untuk, ya, kalian. Jadi berpuasa itu apa? Kebaikan untuk kalian. Ya. Fahadil ayat tufidu takhir. Ini dahulu, ya, sebelum kewajiban puasa, dahulu ada pilihan. Ya, jadi ayat ini memberikan faedah at-takhir bainal it'am wasyam. Ya, barang siapa yang ingin bertatawu yaitu memberikan makan, maka itu kebaikan baginya. Itu antara memberikan makan dengan puasa. Ya, ma'a tarjih asyam. Ya, lebih dirojihkan untuk berpuasa. Tetapi ada pilihan. Ini sebelum kewajiban puasa. Wa qaulu ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian puasa, ya, menyaksikan bulan, yaitu apa? Ya, hilalnya itu sudah tampak, puasanya itu apa? Ya, telah masuk 1 Ramadan, maka wajib, ya, baginya untuk berpuasa. Wa man kana maridon, apabila sakit au ala safarin, ya, atau dia dalam keadaan safar, fa iddatu min ayamin ukhar, yaitu dihitung pada hari yang lain, ya, diqadha pada hari yang lain. Ya, boleh tidak berpuasa, tetapi kewajibannya apa? Mengqadha. Jadi pahami ini. Jadi yang ayat yang pertama tadi telah dinasakh, ya, dinasakh tentang apa? Bolehnya memilih, ya, dengan apa? Ayat yang setelahnya. Yaitu maksudnya dengan apa? Surat Al-Baqarah ayat 185. Setelahnya kan. Tufidu ta'yin asyam. Yaitu memberikan faedah, yaitu apa? Akan wajibnya, ya, puasa. Yaitu apa? Wajibnya ditakyin puasa. Enggak ada pilihan lagi. Adaan fi haqqi ghairil marid wal musafir. Yaitu adaan. Kalau adaan itu melaksanakan pada waktunya. Kalau qadaan melaksanakan apa? Di luar waktunya, bukan pada waktunya. Kita membedakan. Ya, misalnya qadha tadi disebabkan apa? Seorang itu sakit, seorang itu safar. Kemudian diqadha pada hari yang lain. Tapi kalau seorang itu melaksanakan ibadah pada waktunya, itu namanya apa? Ada. Ya, namanya ada, seorang itu melaksanakan pada waktunya. Itu fi haqqi ghairil marid wal musafir. Maka dinamakan adaan. Wa qadaan fi haqqihima. Ya. Lakinnaha mutaakhirah. Ya, akan tapi apa? Mutaakhirah. Ya, anil ula, yaitu apa? Diakhirkan karena itu tadi, karena masih terdapat udurnya. Ya, misalnya seorang itu sakit atau seorang itu apa? Ya, sedang safar. Fatakunu nasikhatan laha. Maka ayat puasa, kewajiban puasa ini adalah menghapus, ya, pada ayat yang, ya, yang sebelumnya, yang tadi terdapat apa? Pilihan famang tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, kemudian dihapus dengan apa? Famang syahida minkum syahra falyasum. Ya, supaya atau wajib baginya untuk berpuasa. Ya, fatakunu nasikhatan laha, ya, sebagai penghapus, ya, bagi ayat pilihan tadi. Sebagaimana menunjukkan yang demikian itu, ya, hadis Salamah bin Aqwa, ya, yang telah tetap dalam Sahihain dan juga, ya, dari, ya, selain keduanya, ya, akan kewajiban berpuasa, enggak ada pilihan lagi. Ini apabila apa? Diketahui tarikhnya. Ya, maka yang kedua itu menghapus yang pertama. Kemudian yang ketiga, fa illam yu'lam tarikh, apabila tidak diketahui tarikhnya,
maka umila birrajih in kana hunaka murajjih. Apabila tidak diketahui tarikh maka diamalkan yang rajih. Mana yang lebih kuat? Ya, apabila di sana ada yang menguatkan, ya baru dipilih tarjih. Jadi yang pertama apa? Jamak. Yang kedua apa? Ya, nasakh. Yang ketiga adalah tarjih. Ya. Mithalu dzalika qaulu sallallahu man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya falyatawadda. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yamus ya dzakarahu a'alai wudu. Ya, apakah seorang yang menyentuh ya zakarnya itu wajib baginya wudu? Qala la innama huwa atau ming. Ya, hanya saja tidak, hanya saja ya kemaluan itu adalah bagian dari kalian. Fayurajjah al-awwal. Ya, maka ditarjih, dikuatkan yang awal. Li'anau ahwat. Ya, karena ini adalah bentuk kehati-hatian. Maka seorang yang menyentuh zakarnya maka dia apa? Berwudu. Ya, berwudu. Wa ilnahu wa li'annahu aktsaru turuqan. Karena yang pertama itu yaitu man masa dzakarahu falyatawadda itu lebih banyak jalan-jalannya. Wa musahihuhu aktsar, dan yang musahihkannya itu lebih banyak. Ya, wa li'annahu naqilun anil asal. Ya, dikarenakan dia ya yang kedua yang pertama man masa dzakarahu falyatawadda itu menukilkan atau memindahkan dari hukum asalnya kan. Ya, hukum asalnya apa? Dzakar itu apa? Bagian dari tubuh. Ya, kemudian dipindahkan barang siapa yang menyentuh dzakarnya maka dia berwudu. Ini kan memindahkan dari asal kan, seperti itu. Ya. Ini antum perhatikan. Jadi karena orang yang memindah dari asal itu harus mendatangkan dalil. Nah, ini bisa kalau bisa mendatangkan dalil yaitu apa? Man massa dzakara falyatawadda. Ya sudah hukumnya yang dipakai fa fi ziyadatu ilm, dan juga yang menukilkan atau memindahkan itu ada tambahan ilmu. Namanya juga menukilkan karena harus dituntut padanya apa? Untuk mendatangkan dalil, maka yaitu tadi ya, maka dia lebih kuat, ya lebih kuat, ya dirojihkan yang pertama yaitu barang siapa ya memegang zakarnya maka ya diperintahkan untuk berwudu, ya diperintahkan untuk berwudu. Kemudian yang keempat, fa illam yujad murajjih wajibat tawakkuf. Apabila tidak didapati murajjih yaitu yang menguatkan, maka wajib tawakuf. Ya, fala yujad lahu mithalun sahih. Ya, beliau di sini apa? Dalam kitabnya mengatakan wala yujad lahu mithalun sahih. Ya, dan tidak didapati beliau tidak mendapati apa? Misal yang sahih. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah dijamak dulu. Kemudian yang kedua adalah di nasah, yang ketiga adalah ditarjih, kemudian yang keempat tawakuf, ya karena enggak ada murajjihnya, ya. Jadi tawakuf ini apa? Namanya tawakuf ini adalah juga amrun nisbi, yaitu perkara yang apa? Yang nisbi. Paham maksudnya nisbi? Ya, nisbi itu ya suatu yang tidak tetap, ya namanya nisbi, ya. Insyaallah kita cukupkan di sini, ya. Ini pembagian pada apa? Yang pertama adalah ta'arud baina amain. Ya, contohnya itu tadi, ya, ketika ada pertentangan dalil umum, dua dalil umum. Ya, kemudian apa? Ya, cara yang ditempuh, yaitu yang pertama adalah dijamak, yang kedua adalah apa? Dilakukan nasah mansuh, ya. Ada nasihnya karena diketahui apa? Tarikhnya, ya, maka dinasah. Kemudian yang ketiga adalah ditarjih, yang keempat adalah tawakuf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.